Study Mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang PK dan PM, topik fungsi, subtopik sifat-sifat, domain, dan range fungsi. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh keluarga Syamil. Jadi kita kenalan dulu. Jadi namaku Hanun Hening Olta Yaakob, kalian bisa panggil aku Olita. Aku dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, angkatan 2023. Ini sejumlah achievement aku, jadi aku juga merupakan pejuang UTBK tahun 2023 dengan nilai rata-rata akhir tuh mencapai 712,36. Untuk nilai subtes PK-nya sendiri 646,85, nilai subtes PM mencapai 850,86 dan nilai akhir SMA 93. Nah, sekarang kita mau belajar fungsi nih. Jadi sebenarnya fungsi itu materi yang dasar lah. Kayak kalian udah belajar kan dari SMP, SMA. Jadi sebenarnya SNBT itu dia mengujikan materi-materi yang emang udah kalian pelajari selama sekolah. Cuman bentuk soalnya itu pasti beda dengan yang di sekolah. Kalau misalnya di sekolah itu dia lebih kayak ke lebih kayak kehafalan mungkin, tapi pokoknya SNBT itu dia soalnya berisi penalaran gitu. Jadi mungkin kalian harus lebih sering berlatih soal, lebih sering bernalar biar bisa menjawab. Gitu. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan fungsi-fungsi ini. Jadi fungsi itu apa? Fungsi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut fungsi atau daerah hasil. Oke, ini contoh fungsi ya. Ini ada fungsi. Jadi fungsi itu adalah relasi dari si A ke si B-nya ini. Ini fungsi gitu. Berarti anggota A dia berelasi dengan si 1. B ke si 2, C ke 3. Nah, apa itu yang disebut dengan domain? Jadi domain itu adalah daerah asalnya atau ya daerah asal. Jadi di sini kalau ditanya daerah asal dari fungsi di sini apa? Jadi daerah asalnya itu adalah si anggota A. Anggota A sama dengan domain. Berarti domainnya apa aja? Jadi dia ada A, B, C. Terus kita masuk ke daerah kawan yang disebut kodomain. Kalau kodomain itu adalah daerah si kawannya dari anggota A. Di sini kan daerah kawan itu adalah si B. Berarti anggota B adalah si kodomain. Nah, kodomain di sini tuh berapa, siapa aja. Jadi anggota si B semuanya adalah kodomain. Berarti ada 1, 2, 3. Terus kita juga ada range fungsi atau daerah hasil. Daerah hasil ini adalah daerah pemetaan atau relasi dari si A ke si B-nya ini. Nah, di sini yang berelasi hanya si 1, 2, dan 3. Jadi daerah hasil adalah cuman si 1, 2, 3. 4-nya ini nggak ikut ya. Kenapa 4 nggak ikut? Karena dia kan bukan merupakan hasil dari anggota A. Oke. Oke, terus sekarang kita ke sifat-sifat fungsi. Yang pertama tuh ada fungsi injektif. Fungsi injektif juga disebut fungsi satu-satu. Karena tiap elemen kodomain, ya, tiap elemen yang di kodomain, berarti dia 1, 2, 3, 4 ini ya, kodomain. Hanya boleh berelasi satu kali. Jadi artinya apa? Jadi si kodomain, tiap kodomain hanya boleh berelasi dengan satu domain, tidak lebih. Nih, contohnya satu, dia hanya berelasi ke si A kan. Terus yang 2 juga ke si B, yang 3 juga si C. Nah, tapi kalau misalnya aku buat kayak gini, misalnya dari 3, aduh, maaf. Misalnya aku buat dia misalnya dari 3 ya, terus ke B. Ini tuh nggak boleh. Kenapa? Karena si kodomain, si 3-nya ini dia berelasi dengan 2 domain, jadi nggak boleh.
Jadi fungsi injektif itu juga disebut fungsi satu-satu karena satu kodomain, satu domain. Oke, ngerti? Sekarang kita ke fungsi surjektif. Jadi fungsi surjektif adalah fungsi onto atau fungsi pada. Karena setiap kodomain berhubungan dengan domain. Kodomain tidak boleh menganggur. Fungsi surjektif juga bisa disebut sebagai range atau daerah hasilnya. Nah, tadi kita udah belajar di injektif. Kalau satu kodomain nggak boleh berrelasi dengan dua domain. Tapi kalau di surjektif dia boleh. Ini contohnya. Nih ya, jadi dia boleh dari satu ke si A, juga ke si B. Nah, tapi di surjektif ini ada pantangannya, yaitu si kodomain nggak boleh ada yang menganggur. Contoh misalnya kalau misalnya aku kasih di sini ada, misalnya angka 3 deh. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena si kodomain 3 ini menganggur. Nggak boleh. Tuh. Nah, fungsi surjektif juga bisa disebut sebagai range karena kenapa disebut sebagai range? Ingat, range itu adalah daerah hasilnya, gitu ya. Jadi kan kalau ngelihat dari gambar di sini, si B di sini kan nggak ada yang nganggur, dan semua anggota B dia relasi dengan anggota A. Berarti dia juga disebut sebagai range, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke 3, fungsi bijektif. Jadi, fungsi bijektif adalah fungsi yang memenuhi sifat injektif dan surjektif. Fungsi bijektif disebut juga fungsi korespondensi satu-satu karena elemen domain dan kodomain semuanya berrelasi satu-satu. Jadi fungsi bijektif ini adalah pergabungan antara injektif dan surjektif. Ingat, tadi kan kita udah belajar si injektif. Jadi injektif itu pokoknya dia tuh fungsi satu-satu. Satu kodomain hanya boleh berrelasi ke si satu domain. Tapi kalau yang surjektif, dia nggak boleh ada yang nganggur. Pokoknya kode itu nggak boleh nganggur. Nggak boleh sendiri. Itu ya. Nah, jadi di sini ada contohnya ya. Jadi untuk contohnya gini, lihat. A dia berhubungan ke si 3, B ke 4, C ke 1, D 2. Nah, ingat tadi pantangan dari sifat injektif, yaitu dia satu kodomain nggak boleh dua domain kan. Di sini lihat, apakah kodomain di sini berelasi dengan dua domain? Enggak ya, berarti ini memenuhi sifat injektif. Fungsi ini ya, injektifnya. Oke, terus kalau surjektif, ingat pantangan surjektif, kodomain itu nggak boleh nganggur. Jadi semuanya harus berelasi. Di sini apakah ada yang nganggur? Juga nggak ada. Berarti dia dua-dua memenuhi injektif dan surjektif. Makanya disebut sebagai fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif itu juga fungsi korespondensi satu-satu ya. Karena kan dia juga memenuhi fungsi injektif, yaitu satu kodomain hanya boleh satu domain. Jadi nggak boleh lebih, jadi mereka kayak satu-satu gitu. Oke. Sekarang kita ke domain, kodomain, dan range fungsi. Jadi, kita udah belajar ya tadi kalau misalnya domain atau daerah asal merupakan semua anggota himpunan utama atau himpunan asalnya tersebut pada suatu fungsi. Nih, ada contohnya. Nih ya, contohnya. Kalian bisa lihat gambar di bawah sini. Domain itu adalah daerah asal. Nah, di sini kan daerah asalnya, ini kan ada fungsi A, dia berelasi ke si B. Berarti kan daerah asalnya A dong, karena dia dari A. Jadi, himpunan asalnya ya semua anggota di A ini. Jadi domain itu adalah semua anggota A. Jadi di sini domainnya adalah A, B, dan C. Terus masuk ke kodomain. Kodomain atau daerah kawan merupakan semua anggota himpunan kedua atau hasil pada suatu fungsi. Nah, di sini kan dia fungsi A berelasi ke fungsi B. Dan berarti kan daerah kawannya itu adalah si B. Karena dia dari A ke B. Berarti B-nya itu yang kawan. Nah, kodomain adalah himpunan hasil pada... Ini salah ya, ini bukan hasil, maaf. Dia himpunan kedua aja. Pokoknya dia semua anggota himpunan kedua. Di sini kan himpunan kedua si B ya. Berarti semua anggota si B adalah si kodomain. Berarti di sini kodomainnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita masuk ke range. Range atau daerah hasil merupakan semua anggota himpunan kedua
hasil yang memiliki pasangan dengan himpunan pertama pada suatu fungsi. Jadi range ini adalah hasilnya. Jadi misalnya dari kan ini fungsi dari A ke B ya. Ntar, jadi dari A ke B. Jadi A dia berelasi ke si 1. B berelasi ke si 2 dan C ke 3. Nah, berarti di sini range-nya hanya 1 2 3. 1 2 3. Nih ya, 1 2 3. 4 nggak ikut. Kenapa? Karena dia dari anggota A nggak ada yang berelasi ke si B. Jadi itu bukan hasil, dia hanya termasuk ke kodomain. Bisa ya, guys. Nah, kita masuk ke contoh soal nih. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 5x kurang 6 dan g a sama dengan 3a tambah 4. Dari persamaan di atas, tentukan hubungan yang benar antara A dan B. Oke, ini tuh tipe soal UTBK banget lah. Jadi, aku mau cerita sedikit ya. Pokoknya tipe-tipe UTBK kalau misalnya yang fungsi itu dia kayak gini. Dia biasanya tanya hubungan atau gitu sih. Ya pokoknya tipe soalnya itu yang bernalar gitu. Tapi ini gampang kok guys. Ini kita coba kerjain ya. Di sini dia kasih kondisi nih A sama B. A itu adalah fungsi f komposisi G A jika A sama dengan min 2 dan A sama dengan 2 dan B-nya itu sama dengan 16. Nah, jadi hal pertama yang harus kita lakuin, kita harus masukkan fungsi si GA-nya dulu. Kenapa? Karena FGA ini adalah fungsi komposisi. Kalau kalian ingat, fungsi komposisi itu kerjain dari yang belakang dulu. Jadi kalau kayak ini kita kerjain dari si GA-nya dulu. Nah, karena di sini A-nya itu ada dua kondisi, yaitu si A-2 sama A sama dengan 2, kita harus kerjain kedua kondisinya ya guys. Jadi jangan satu doang. Berarti yang pertama adalah G-2 sama dengan, nah kebetulan G-A ini fungsinya 3A tambah, berarti 3. Nah, di sini kan A-nya sama dengan min 2 ya. Jadi kita tinggal substitusikan A dengan min 2. Ini kan berarti 3 kali min 2, min 6 ya. Min 6 tambah 4, min 2. Oke, min 2. Bentar. Oke, berarti tadi kita dapat G min 2 sama dengan min 2 ya. Karena tadi min 6 tambah 4. Lalu kita masuk ke G2. Ini untuk G2, ini kan GA ya. Berarti kita substitusi A-nya 2. Jadi di sini masukkan 3 kali 2. Sini ya. 3 kali 2 tambah 4. Jadi 3 kali 2, 6 tambah 4, 10. Berarti 10. Nah, kita udah dapat dua kondisi nih. Karena ini fungsi komposisi, jadi kita harus juga menghitung yang F-nya ya guys. Tadi kan dia kayak gini ya. F-ku. Oke, A. Nih, kita udah dapat nih yang GA-nya. Berarti kan dia ada dua kondisi juga. Kita harus mengkalkulasi kedua kondisi tersebut. Jadi F-2 sama F10. Jadi kamu substitut si X-nya, ini kan fungsinya ya, dengan min 2 dan 10. Kalau misalnya min 2, berarti kan masukin min 2 kuadrat sama dengan 4. Tambah 5 kali min 2, min 10, kurang 6. Jadi kan 4 kurang 10, min 6 kurang 6, min 12. Terus F10-nya masukin 10 kuadrat, tambah 5 kali 10, 50 ya, kurang 6. Jadi kan 100 tambah 50, 150 kurang 6, 144. Nah, ini ada dua kondisi guys. Kalau misalnya dia A-nya min 2, maka hasil akhirnya adalah min 12. Nah, kita coba tulis dulu di sini min 12. Berarti kalau kita bandingkan A sama B, A-nya kan min 12, B-nya 16.
Berarti kalau dia A-2 berarti dia lebih kecil dong. Berarti ada yang lebih kecil. Nah, kita bandingkan ke kondisi yang kedua. Kondisi keduanya adalah ketikanya A-nya 2, hasil akhirnya itu jadi 144. Jadi 144. Kita bandingkan lagi ke A dan ke si B. Jadi A-nya 144, B-nya 16. Berarti kan A-nya lebih besar ya. Nah, ini tuh ada dua jawaban. Ini ada dua jawaban. Bisa dia lebih kecil, antara A lebih kecil dari B, dan juga bisa A lebih besar dari B. Nah, ini tuh jawabannya D. Kenapa? Tidak dapat ditentukan hubungan antara A dan B. Kenapa? Karena ketika setiap variabel berbeda dimasukkan, ini kan beda yang dimasukinnya. Yang pertama A-nya -2, yang kedua A-nya 2. Itu hasilnya juga beda. Dia bisa aja kecil, bisa aja besar. Jadi, jawabannya yang benar adalah D. Ini ada pembahasannya ya. Oke. Terus yang kedua ada diketahui fx sama dengan x kurang 3 dan gx sama dengan 4x kuadrat tambah 3x kurang 1. Nilai dari GOF 25 adalah. Oke, ini yang tadi kita pelajari ya, fungsi komposisi. Ingat, kalau fungsi komposisi kayak gini, kerjain yang paling belakang dulu. Berarti dia sama dengan kayak gini tulisannya. Kerjain yang F25-nya dulu. Berarti masukin F25. Sama dengan oh, ini sepertinya ada salah soal. Ini soalnya akar X ya. Bentar, sebentar. Ini tuh seharusnya akar X. Akar X kurang 3. Ya, jadi ini tadi kita tulis ulang. Berarti kan F25 sama dengan akar 25 kurang 3. Akar 25 itu kan 5 ya. 5 kurang 3 berarti sama dengan 2. Berarti di sini kita dapat G 2. Tinggal substitusi si X ke 2. Berarti 4 kali 2 kuadrat tambah 3 kali 2 kurang 1. 2, ini kerjain dulu yang kuadrat. 2 kuadrat 4, 4 kali 4, 16. Tambah 3 kali 2, 6, kurang 1. 16 tambah 6, 22 kurang 1. Sama dengan 21 ya. Oke, sekarang kita lihat pembahasannya. Benar ya? Oke, itu jawabannya 21. Terus yang ketiga ada tentukan kodomain dan range. Jadi, ini contoh soal ada untuk biar kalian tuh berlatih untuk menentukan mana itu kodomain dan range. Jangan sampai kebalik ya guys. Walaupun kodomain dan range itu sama-sama terletak di daerah kawan, tapi mereka itu berbeda. Nah, sekarang kita latihan. Ini fungsinya dari F ke G ya. Ini dari F ke G. Berarti ini karena F-nya masih berbentuk persamaan, mungkin ada baiknya kita compute, kita kalkulasin, kita hitung dulu ya. Oh ya, ini ada yang kesalahan lagi. Maaf ya guys, ini seharusnya akar 16. Oke. Ini compute hasilnya, berarti S kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Berarti kan S kuadrat sama dengan 4. Akar 4, berarti ini 2. Terus 3x kurang 9 sama dengan 3. Di sini akar 16, 4. Ini tinggal masukin ya. 3 kuadrat, 9 tambah 3, 12 kurang 2, 10. Oh, ini juga ada akar. Berarti ini akar 64. 8 kurang 1, 7. Yes. Nah, berarti kan kalau dilihat dari gini, range-nya itu, ini berarti dia kedua. Ini ketiga. Terus ini keempat. Ini ke 10.
Ini ke 7. Iya, ini 7. Berarti di sini kan berarti dia range-nya itu hanya 2, 3, 4, 7, 10. Berarti range-nya hanya yang 2, 3, 4, 7, 10. Ini range. Range ya. Range. Nah, untuk kode mainnya berarti semua si anggota kawan, daerah kawannya. Daerah kawan di sini adalah si G. Berarti si kode main 2, 3, 4, 6, 7, 10. Oke, ini gampang lah. Kalian bisa. Jawabannya berarti 2, 3, 4, 6, 7, 10. Range-nya 2, 3, 4. Oh, berarti jawabannya E. Oke, kita lihat. Oh, ini ada notes-nya ya. Kode main adalah daerah kawan, sedangkan range adalah daerah hasil. Kode main di fungsi ini ialah seluruh anggota di G, sedangkan range di fungsi ini ialah seluruh hasil dari si F. Hasil dari F tadi berarti si 2, 3, 4, 10, 7. Oke, jadi jawaban benar adalah ini ya, yang E. Oke, segitu aja pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya untuk fungsi mungkin masih bisa lah. Tapi intinya kalian tuh tetap harus selalu berlatih ya. Apalagi untuk soal-soal yang bernalar, yang pakai penalaran, soal-soal yang tipe UTBK ya guys. Terus kalian juga bisa nonton video-video materi pembelajaran lainnya di YouTube Let's Study. Dan juga apa ya? Pokoknya terus berlatih ya guys, jangan putus asa. Eh, Ingat masih banyak juga jalan-jalan lain untuk menuju PTN, tapi selalu usahakan yang terbaik lah untuk SNBT kali ini. Ya, oke, terima kasih kepada keluarga Syamil yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. Studymates juga bisa kembali mempelajari materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study. Nah, kalian juga bisa nih dukung Let's Study untuk menjadi donatur. Kalian bisa scan kris di samping ini. Anda juga dapat mengapresiasi kami dengan memberikan donasi sebagai dukungan bahan pembelajaran gratis melalui scan kris di samping. Nah, selain donasi berbentuk uang, kalian juga bisa nih bantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda. Jadi segitu dulu materi hari ini. Tetap semangat. Dan terima kasih guys. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.